Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hapinta dengan NIM 211404079. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang 5 indikator tentang strategi pembelajaran matematika. Untuk indikator yang pertama, yaitu hubungan antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran matematika. Untuk indikator yang kedua, yaitu teori tingkah laku dan teori kognitif. Untuk indikator yang ketiga, yaitu komponen kemampuan dasar mengajar. Untuk indikator yang keempat, yaitu perbedaan antara pendekatan pemecahan masalah dan pendekatan open-ended. Untuk indikator yang kelima, yaitu rancangan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Baiklah, untuk indikator yang pertama yaitu hubungan antara model, pendekatan, strategi, metode, teknik, dan taktik pembelajaran. Teman-teman bisa lihat dengan diagram Venn yang telah saya paparkan. Untuk metode ini, apabila antara pendekatan, strategi, metode, teknik, dan bahkan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan metode pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Model pembelajaran ini sendiri adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar tertentu, dan sebagai pedoman bagi para perancang pembelajaran dan para pengajar dalam merencanakan dan melaksanakan aktivitas pembelajaran. Contoh model pembelajaran ini, yang pertama model pembelajaran example non-example, yang kedua model pembelajaran jigsaw, yang ketiga model pembelajaran siklus belajar, yang keempat model pembelajaran problem based learning, yang kelima model pembelajaran discovery learning. Untuk pendekatan pembelajaran diartikan sebagai cara umum dalam memandang permasalahan atau objek kajian. Pendekatan pembelajaran juga merupakan titik tolak atau cara pandang guru terhadap proses pembelajaran yang berlangsung dan bersifat umum. Pendekatan pembelajaran dapat menguatkan dan melatari metode pembelajaran itu sendiri. Contoh pendekatan pembelajaran ini, yang pertama pendekatan pembelajaran konstruktivisme, yang kedua pendekatan pembelajaran konstekstual atau contextual teaching and learning, yang ketiga pendekatan pendekatan open-ended. Untuk yang selanjutnya itu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini adalah pola perbuatan guru dan siswa di dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar, sehingga strategi menunjukkan kepada karakteristik abstrak rentetan perbuatan guru siswa dalam peristiwa belajar mengajar. Pada dasarnya, strategi masih bersifat konseptual mengenai keputusan-keputusan yang akan diambil dalam suatu pelaksanaan pembelajaran. Contoh pada pembelajaran strategi ini, yang pertama strategi pembelajaran expository, yang kedua strategi pembelajaran inquiry, yang ketiga strategi pembelajaran berbasis masalah. Untuk selanjutnya itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini adalah cara yang harus dilalui di dalam mengajar. Metode juga dapat diartikan cara yang digunakan dalam rangka mengimplementasikan rencana kegiatan pembelajaran yang telah disusun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Contohnya pada metode ini, yaitu metode pembelajaran diskusi, yang kedua metode pembelajaran tanya-jawab, yang ketiga metode pembelajaran demonstrasi. Untuk selanjutnya adalah teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini merupakan cara yang dilakukan seorang guru dalam menerapkan suatu metode pembelajaran secara spesifik. Guru dapat menggunakan variasi teknik pembelajaran dalam suatu metode pembelajaran, tergantung kondisi siswa di kelas. Contoh pembelajaran ini, yang pertama teknik penggunaan metode ceramah di kelas besar berbeda dengan kelas yang jumlahnya sedikit.
Yang kedua, teknik penggunaan metode tanya jawab di kelas yang aktif berbeda dengan kelas yang pasif. Untuk yang terakhir yaitu taktik pembelajaran. Taktik pembelajaran ini merupakan gaya seorang guru dalam melaksanakan metode atau teknik pembelajaran tertentu yang bersifat individual. Taktik juga dapat dikatakan ciri khas dari seseorang dalam memberikan suatu perlakuan. Contohnya, guru menjelaskan materi dengan menyelipkan kalimat humor untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, guru menyampaikan materi dengan video dan media digital karena menguasai IT. Yang ketiga, guru mengadakan game untuk memecahkan kesunyian di kelas. Nah, setelah indikator yang pertama, kita masuk ke indikator yang kedua. Untuk indikator yang kedua ini, kita ada dua materi. Yang pertama, tingkah laku, dan yang kedua, teori kognitif. Untuk yang pertama, yaitu teori tingkah laku. Teori tingkah laku ini, jika dilihat secara biologis, tingkah laku merupakan aktivitas atau kegiatan organisme yang berhubungan dan bisa dilihat secara langsung atau tidak langsung, yang menghasilkan macam-macam tingkah laku dalam psikologi. Dilihat dari operasional, tingkah laku bisa diartikan sebagai respon organisme atau seseorang terhadap rangsangan dari luar objek. Tingkah laku bisa terjadi jika ada sesuatu yang menimbulkan reaksi, yaitu rangsangan. Menurut pendapat Robert Quick, tingkah laku merupakan perilaku atau tindakan suatu organisme yang bisa diamati dan juga dipelajari. Sedangkan menurut Dr. Sunarjo M.Kes, tingkah laku merupakan aktivitas yang terjadi karena stimulus atau respon yang bisa diamati secara langsung dan tidak langsung. Jika dilihat secara biologis, tingkah laku merupakan aktivitas atau kegiatan organisme yang berhubungan dan bisa dilihat secara langsung atau tidak langsung, yang menghasilkan macam-macam tingkah laku dalam psikologi. Aliran psikologi tingkah laku ini, pandangan belajar menurut aliran tingkah laku adalah berubahnya tingkah laku karena interaksi antara stimulus dengan respon. Beberapa teori tingkah laku dalam psikologi diantaranya, yang pertama, teori belajar Thorndike. Pada teori belajar Thorndike ini, Thorndike memberi pandangan jika macam-macam teori belajar dalam psikologi merupakan sebuah usaha untuk memecahkan masalah, dan eksperimen yang ia lakukan didapatkan 3 buah hukum belajar. Yang pertama, hukum akibat. Hukum akibat ini tercapainya keadaan yang memuaskan akan menguatkan hubungan antara stimulus dan juga respon. Jika respon terhadap stimulus terjadi, maka akan menyebabkan sesuatu yang memuaskan. Jika stimulus tersebut terjadi kembali, maka subjek akan memberikan respon yang lebih intens, cepat, dan juga tepat. Yang kedua, hukum latihan. Hukum latihan ini yaitu respon terhadap stimulus bisa diperkuat jika respon sering digunakan. Ini nantinya akan menghasilkan implikasi jika praktik, khususnya pengulangan dalam pembelajaran, merupakan hal penting yang harus dilakukan. Untuk yang ketiga, hukum kesiapan. Hukum kesiapan ini adalah dalam memberikan respon, subjek harus siap dan juga disiapkan. Hukum ini berhubungan dengan syarat kematangan dalam pengajaran fisik dan juga mental intelek. Thorndike berpendapat jika teori belajar dalam psikologi merupakan proses interaksi stimulus dan juga respon. Stimulus merupakan apa yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti perasaan, pikiran, atau hal lain yang bisa ditangkap alat indera. Sementara respon merupakan reaksi yang dilakukan peserta didik ketika belajar berbentuk perasaan, pikiran, atau tindakan. Dengan ini, maka perubahan tingkah laku karena kegiatan belajar bisa terwujud konkret, yakni bisa diamati, atau konkret yaitu tidak bisa diamati. Yang kedua yaitu teori belajar Skinner. Pada teori belajar Skinner ini, konsep yang dikemukakan oleh Skinner mengenai belajar lebih unggul dari konsep tokoh sebelumnya. Selain juga mengeluarkan teori Skinner dalam psikologi kepribadian dan lainnya, ia menjelaskan konsep belajar dengan sederhana tetapi lebih komprehensif. Skinner berpendapat jika hubungan stimulus dan respon terjadi saat interaksi dengan lingkungannya,
yang kemudian menyebabkan perubahan tingkah laku tidak sesederhana seperti yang sudah diungkapkan tokoh-tokoh sebelumnya. Skinner berpendapat jika respon yang dapat seseorang tidaklah sederhana, sebab stimulus yang diberikan saling berinteraksi dan kemudian berpengaruh pada respon yang dihasilkan. Respon yang diberikan tersebut juga memiliki konsekuensi yang nantinya juga akan mempengaruhi timbulnya perilaku. Sehingga untuk memahami tingkah laku seseorang harus benar-benar bisa memahami hubungan stimulus yang satu dengan yang lainnya dan paham tentang konsep yang mungkin akan ditimbulkan serta berbagai konsekuensi yang mungkin bisa terjadi dikarenakan respon tersebut dari hasil eksperimen. Pada teori Skinner ini menghasilkan beberapa hukum. Yang pertama, law of operant conditioning, yaitu apabila timbulnya perilaku diikuti dengan stimulus penguat, maka kekuatan tingkah laku juga akan meningkat. Yang kedua, law of operant extinction, yaitu apabila terjadinya perilaku operans yang diperkuat lewat proses condition dan tidak diikuti dengan stimulus penguat, maka kekuatan perilaku akan menurun dan bahkan musnah. Untuk yang ketiga, yaitu teori belajar Ausubel. Ausubel berpendapat jika siswa akan belajar dengan baik jika pengatur kemajuan cara efektif menurut psikologi atau advanced organizer yang dipresentasikan dan didefinisikan dengan sangat baik dan tepat pada siswa. Pengatur kemajuan belajar merupakan konsep atau informasi umum yang mencakup semua isi pelajaran yang akan diajarkan pada siswa. Untuk selanjutnya itu teori Gagne. Robert M. Gagne merupakan ahli psikologi yang banyak melakukan penelitian tentang macam-macam teori pembelajaran, tipe kegiatan belajar, dan hierarki belajar. Dalam penelitian tersebut, Gagne memakai materi matematika sebagai medium untuk menguji penerapan teori yang dimilikinya. Gagne juga menyatakan jika belajar adalah kegiatan kompleks dan ia mengemukakan 8 fase dalam tindakan belajar. Yang pertama, fase motivasi. Fase motivasi ini yang pertama, seseorang yang belajar harus diberikan motivasi agar bisa belajar sesuai harapan jika belajar tersebut akan menghasilkan hadiah. Sebagai contohnya, siswa bisa berharap jika informasi bisa memenuhi rasa ingin tahu tentang pokok bahasan yang nantinya akan berguna atau bisa menolong mereka untuk mendapatkan angka yang lebih baik. Yang kedua, fase pengenalan. Fase pengenalan ini yaitu siswa harus memperhatikan bagian esensial dari sebuah kejadian instruksional apabila sedang melakukan jenis-jenis metode pembelajaran. Contohnya, siswa memperhatikan aspek relevan yang mengenai apa yang dikatakan guru atau mengenai gagasan utama dalam buku teks. Yang ketiga, fase perolehan. Pada fase perolehan ini, jika siswa memperhatikan informasi yang relevan, maka berarti sudah siap untuk menerima pelajaran. Informasi tidak secara langsung terserap dalam memori ketika disajikan, namun akan diubah dalam bentuk bermakna yang dikaitkan dengan materi yang sudah ada dalam memori siswa. Yang keempat, fase retensi. Pada fase retensi ini, informasi yang baru saja diterima akan dipindahkan dari memori jangka pendek menuju memori jangka panjang. Ini bisa terjadi dilewatkan pengulangan kembali, praktek, dan juga elaborasi. Selanjutnya, fase pemanggilan. Pada fase pemanggilan ini, kehilangan hubungan informasi dalam memori jangka panjang mungkin terjadi, sehingga bagian penting dalam metode pembelajaran kooperatif adalah mendapatkan hubungan dengan yang sudah dipelajari agar bisa memanggil kembali informasi yang sudah dipelajari selanjutnya. Yang keenam, fase generalisasi. Pada fase generalisasi ini, pada umumnya informasi kurang bernilai jika tidak bisa diterapkan di luar konteks informasi tersebut dipelajari. Apabila transfer informasi dalam situasi baru merupakan fase kritis dalam belajar.
Transfer bisa digolong dengan meminta siswa untuk memakai informasi dalam keadaan baru. Selanjutnya, fase penampilan. Fase penampilan ini siswa harus memperhatikan jika sudah belajar sesuatu lewat penampilan yang terlihat. Yang terakhir, fase umpan balik. Fase umpan balik ini siswa memperoleh umpan balik mengenai penampilan mereka yang memperlihatkan jika mereka sudah atau belum mengerti mengenai apa yang diajarkan. Baiklah, untuk materi yang kedua yaitu teori kognitif. Teori kognitif ini yaitu memandang kegiatan belajar bukanlah sekedar stimulus dan respon yang bersifat mekanistik, tetapi lebih dari itu. Kegiatan belajar juga melibatkan kegiatan mental yang ada di dalam diri individu yang sedang belajar. Karena itu, menurut aliran kognitif, belajar adalah sebuah proses mental yang aktif untuk mencapai, mengingat, dan menggunakan pengetahuan. Menurut para ahli, ada beberapa teori mengenai teori kognitif ini. Yang pertama, teori Piaget. Jean Piaget merupakan psikolog Swiss dari tahun 1896 sampai 1980 yang ahli dalam perkembangan kognitif di abad kedua. Pada teori kognitif ini dibedakan menjadi 4 tahapan perkembangan. Yang pertama, sensori motorik atau usia 0 sampai 2 tahun. Kemampuan pada tahap sensomotorik ini merujuk pada konsep permanensi objek, yaitu kecakapan psikis untuk mengerti bahwa suatu objek masih tetap ada. Yang kedua, praoperasional, dimulai dari usia 2 sampai 7 tahun. Kemampuan menggunakan simbol-simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya. Cara berpikirnya masih egosentrik dan terpusat. Yang ketiga, konkret operasional, dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Pada konkret operasional ini, mampu berpikir dengan logis dan konkret, memperhatikan lebih dari satu dimensi dan juga dapat menghubungkan antara dimensi, kurang egosentri, dan belum bisa berpikir abstrak. Yang keempat, formal operasional, dimulainya dari usia remaja sampai dewasa. Pada formal operasional ini, mampu berpikir secara abstrak dan dapat menganalisis masalah secara ilmiah hingga kemudian menyelesaikan masalah. Piaget berpandangan bahwa perkembangan kognitif adalah suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis, perkembangan sistem saraf seorang individu. Piaget juga berpendapat bahwa pengetahuan sebagai hasil belajar berasal dari dalam individu. Teori Piaget mengemukakan bahwa proses pengamatan seseorang terhadap lingkungan atau adaptasi terhadap lingkungan dilakukan melalui proses asimilasi dan proses akomodasi. Yang kedua, teori Brunner. Teori Brunner ini menekankan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan suatu konsep, teori, aturan, atau pemahaman melalui contoh-contoh yang ia jumpai dalam kehidupan. Brunner meyakini bahwa pembelajaran tersebut bisa muncul dalam 3 cara atau bentuk, yaitu enaktif, yang kedua ikonik, yang ketiga simbolik. Pembelajaran enaktif mengandung sebuah kesamaan dengan kecerdasan inderawi dalam teori Piaget. Pengetahuan enaktif adalah mempelajari sesuatu dengan memanipulasi objek melakukan pengetahuan tersebut daripada hanya memahaminya. Discovery learning-nya, Brunner dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, belajar merupakan kecenderungan dalam diri manusia. Yang kedua, belajar penemuan terjadi karena sifat mental manusia mengubah struktur yang ada. Yang ketiga, kualitas belajar penemuan diwarnai modus, imperatif, kesiapan, dan mampu secara enaktif, ikonik, dan simbolik. Yang keempat, yaitu penerapan belajar penemuan hanya merupakan garis besar tujuan instruksional sebagai arah informatif. Yang kelima, kreativitas metaforik dan kreatif. Conditioning yang bebas dan bertanggung jawab memungkinkan kemajuan. Untuk yang selanjutnya itu teori Robert Gagne.
Menurut Gagne, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Pengolahan otak manusia. Yang pertama, reseptor. Yang kedua, sensory register. Yang ketiga, short term memory. Yang ketiga, long term memory. Yang kelima, response generator. Salah satu teori yang berasal dari psikologi kognitif adalah teori pemrosesan informasi yang dikemukakan oleh Robert M. Gagne. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Baiklah, selesainya indikator yang kedua, kita masuk ke indikator yang ketiga, yaitu keterampilan dasar mengajar. Pada keterampilan dasar mengajar ini terdapat 8 keterampilan. Yang pertama, keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Membuka pelajaran sebagai kegiatan awal yang dimaksud untuk mengkondisikan peserta didik atau siswa sedemikian sehingga mereka termotivasi secara fisik maupun psikis dan siap melakukan aktivitas pembelajaran. Memberikan acuan terhadap kompetensi, menunjukkan kaitan substansi materi pembelajaran. Dalam penutupan pelajaran, pada dasarnya sebagai aktivitas mengakhiri pembelajaran. Melalui kegiatan ini, peserta didik dipastikan sudah memiliki pengalaman belajar yang utuh, sesuai dengan perencanaan pembelajaran. Jadi, menutup pembelajaran sebagai bagian integral dari pembelajaran yang dimaksud untuk mengecek capaian kompetensi, memberikan rangkuman, kesimpulan, dan memberikan materi untuk pendalaman, dan mengingatkan kompetensi selanjutnya. Yang kedua, keterampilan bertanya. Pada keterampilan bertanya ini, bertanya merupakan salah satu aktivitas yang selalu ada dalam proses komunikasi. Memberi stimulus kepada peserta didik dalam bentuk kalimat tanya yang membutuhkan jawaban. Pertanyaan yang diajukan sangat ditentukan oleh fungsi dari pertanyaan itu. Dalam pembelajaran, pertanyaan dapat berfungsi untuk meningkatkan aktivitas peserta didik, menuntun atau membangun proses berpikir, membangkitkan rasa ingin tahu, atau untuk memusatkan perhatian. Yang ketiga yaitu keterampilan menjelaskan. Menjelaskan merupakan keterampilan yang utama dalam pembelajaran matematika dan tidak terpisah dari penguasaan materi pembelajaran. Hal ini dilatar belakangi oleh objek matematika yang abstrak dan terdiri dari fakta, konsep, operasi, dan prinsip. Menjelaskan objek matematika dan dalam pembelajaran sangat erat kaitannya dengan penyajian materi pelajaran. Menyajikan materi pelajaran dapat diartikan sebagai usaha untuk mengorganisasikan materi pelajaran dalam tata urutan fungsional terencana secara sistematis. Yang keempat, keterampilan mengadakan variasi. Variasi dalam pembelajaran adalah perubahan aktivitas yang sengaja dilakukan guru dengan maksud untuk menghindarkan kemonotonan yang berakibatkan kebosanan. Motivasi belajar yang tidak putus, pemenuhannya, gaya belajar peserta didik yang beraneka ragam. Dari berbagai sumber teori dapat dirangkum bahwa variasi dalam pembelajaran meliputi yang pertama variasi gaya mengajar, yang kedua variasi penggunaan media dan bahan pembelajaran, yang ketiga variasi pola interaksi dan kegiatan. Yang kelima yaitu keterampilan memberi penguatan. Pada keterampilan memberi penguatan ini, penguatan adalah tanggapan guru terhadap perilaku peserta didik yang memungkinkan dapat membesarkan hati peserta didik agar lebih terpacu dalam interaksi pembelajaran. Penguatan verbal adalah aktivitas guru untuk merespon kegiatan peserta didik berupa kata-kata atau gerakan-gerakan menjadi hal penting di dalam pembelajaran. Kata-kata atau komentar berupa pujian dalam ungkapan antara lain, bagus, baik sekali, saya puas dengan jawaban-jawabanmu. Sebaiknya kalian mencontohkan teman-temanmu. Nah, pada penguatan dapat pula dilakukan dengan verbal, misalnya cara menunjukkan mimik dan gerak badan simpati, mendekatkan sentuhan, dan memberi hadiah dari kegiatan menyenangkan. Yang keenam yaitu keterampilan mengelola kelas. Pada keterampilan mengelola kelas ini, yang pertama menciptakan dan mempertahankan iklim belajar yang optimal.
Pada keterampilan ini membutuhkan kemampuan untuk menginisiatifkan kegiatan pembelajaran yang optimal, efisien, dan efektif. Yang ketujuh adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Untuk memaksimalkan aktivitas peserta didik di dalam pembelajaran, antara lain dilakukan melalui diskusi dan perhatikan hal berikut. Yang pertama, rencanakan sebaik-baiknya masalah, sistematika diskusi, peran setiap anggota kelompok, tujuannya yang harus dicapai. Yang kedua, pada saat diskusi berlangsung, guru harus cermat memperhatikan interaksi di dalam kelompok. Yang ketiga, lakukan pengendalian terhadap aktivitas kelompok jika terdapat pergeseran atau penyimpangan dari pokok masalah diskusi di kelompok. Yang keempat, berikan arahan atau tuntunan sedemikian sehingga kelompok bisa mengkonstruksi dan menemukan penyelesaian masalah yang didiskusikan. Yang kedelapan yaitu keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Aktivitas mengajar kelompok kecil dan perorangan umumnya terjadi jika guru melaksanakan pembelajaran secara klasikal. Keterampilan mengajar kelompok kecil adalah kemampuan guru melayani kegiatan peserta didik dalam belajar berkelompok dan jumlah peserta didik berkisar 3-5 orang setiap kelompoknya. Sedangkan keterampilan dalam pengajaran per orang atau pengajaran individual adalah kemampuan guru dalam pembelajaran dengan memperhatikan tuntutan atau perbedaan individual peserta didik. Baiklah, selesainya materi yang ketiga, kita masuk ke indikator yang keempat, yaitu perbedaan antara pendekatan pemecahan masalah dengan pendekatan open-ended. Pada pendekatan pemecahan masalah ini merupakan suatu pedoman mengajar yang sifatnya teoritis atau konseptual untuk melatih siswa memecahkan masalah-masalah matematika dengan menggunakan berbagai strategi dan langkah pemecahan masalah yang ada. Pada pemecahan masalah itu, yaitu suatu proses pembelajaran di mana soal atau permasalahan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan dalam waktu yang cepat. Dibutuhkan kreativitas yang tinggi dalam memecahkan masalah tersebut, baik dalam perumusan maupun solusi. Sedangkan pendekatan open-ended, yaitu pendekatan pembelajaran dalam prosesnya dimulai dengan memberikan suatu masalah kepada peserta didik. Bedanya, problem yang disajikan memiliki jawaban benar lebih dari satu. Pada pendekatan open-ended ini adalah pembelajaran yang bersifat terbuka. Pada pendekatan ini, siswa dituntut untuk lebih dapat mengkreasikan permasalahan yang ada. Pada pendekatan ini, siswa akan dibagikan dalam berkelompok bukan per individu. Penyelesaian masalah pada open-ended ini dirumuskan dengan berbagai cara, bisa memecahkan masalah dengan cara yang berbeda dari hasil yang sama, dan bisa juga menggunakan cara yang berbeda tetapi hasilnya berbeda juga. Dan itulah perbedaan antara pendekatan. Selanjutnya kita masuk kepada materi yang kelima, yaitu rancangan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Untuk yang pertama, yaitu tahapan pertama adalah apersepsi. Pada tahap ini dilakukan kegiatan menghubungkan konsepsi awal menggunakan pertanyaan-pertanyaan dari materi sebelumnya yang merupakan konsep prasyarat, misalnya mengapa, baling-baling, dan sebagainya. Yang kedua, tahap eksplorasi. Pada tahap eksplorasi ini, siswa mengungkapkan dugaan sementara terhadap konsep yang dipelajari. Kemudian siswa menyelidiki dan menemukan sendiri konsep sebagai jawaban dari dugaan sementara yang dikemukakan pada tahap sebelumnya. Yang ketiga, tahap diskusi dan menjelaskan penjelasan konsep. Pada tahap ini, siswa mengkomunikasikan hasil penyelidikan ke semuanya pada tahap ini adalah guru menjadi fasilitator dalam menampung dan membantu siswa membuat keputusan setuju atau tidaknya dengan pendapat kelompok lain serta memotivasi siswa mengungkapkan alasan dari kesepakatan tersebut melalui kegiatan tanya jawab. Yang terakhir, tahap keempat, yaitu pengembangan refleksi. Pada tahap ini, guru memberikan penekanan terhadap konsep-konsep esensial, kemudian siswa membuat pengetahuan melalui guru dan menerapkan pemahaman konseptual yang telah diperoleh melalui penjelasan melalui pengerjaan
Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan dalam rancangan pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme ini dengan 5 indikator yang telah saya jelaskan tadi. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.